Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 komando daerah militer baru hingga melantik Wakil Panglima TNI di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wakil Presiden hingga Menteri kompak menggunakan seragam loreng di acara tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan para menteri dan tokoh kompak menggunakan seragam loreng. Menurut Prabowo, mereka sengaja menggunakan seragam loreng karena ingin mempertaruhkan diri bersama rakyat Indonesia. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat. Setelah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan terkait status dugaan korupsi kuota haji, KPK kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Kasus dugaan korupsi haji bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2001, Kementerian Agama selalu dibayang-bayangi kasus yang sama dan kerap berulang. Yakut Khalil Qomas sepertinya belum bisa bernafas lega setelah KPK menaikkan dugaan korupsi kuota haji dari penyelidikan ke penyidikan. Komisi Anti Rasuah akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi itu. Juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk Saudara YCK. Tentunya bukan tanpa alasan kenapa KPK berencana memanggil kembali Yakut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, pembagian kuota ibadah haji tahun 2023 lalu syarat dengan persoalan dan terindikasi melanggar hukum. Memang ada dugaan kuat ya, tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi itu dibagi tidak sesuai dengan undang-undang haji. Menurut undang-undang harusnya pembagiannya adalah 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Tetapi oleh Menak waktu itu pembagiannya 50-50. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Kasus serupa terulang lagi. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita tunggu saja apakah cerita lama Menteri Agama jadi tersangka akan terulang kembali dan siapakah aktor utama yang dimaksud KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku kerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. Satu pelaku berinisial H, 34 tahun, berasal dari Lombok, berhasil ditangkap polisi saat beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lain berhasil kabur dengan melarikan diri ke dalam kebun jagung warga di seberang sungai. Satreskrim Polres Pasaman beserta Polsek Rau juga berhasil mengamankan 2 kapal ponton yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 box penyaring emas, karpet penyaring emas, dan alat dulang emas.
Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tapi mereka semua berhasil melarikan diri karena medan kita tempuh untuk menuju lokasi sangat berdal. Dan lokasi kedua kita mengamankan 1 orang laki berinisial H. Masih ini operasi kemungkinan siang dan malam operasinya. Yang mana ini berlaksana lebih kurang 2 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat adu jotos dan saling lapor. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi. 2 ibu rumah tangga yang merupakan tetangga di Jalan Musyawarah, Kecamatan Panakukang, Makassar terlibat perkelahian. 1 korban terluka di wajah. Perkelahian 2 ibu rumah tangga ini dipicu salah paham. Menurut keterangan salah satu IRT, perselisihan mereka berawal dari sebuah bangku yang ada di pinggir jalan. Salah satu IRT tidak terima, kemudian terjadi perkelahian. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian segera melerai dan melapor ke polisi. Keduanya kemudian saling membuat laporan ke polisi. Mereka ini bertetangga dan awalnya dia adu mulut, cekcok dan langsung berkelahi. Untuk korban itu Bang, luka-luka di bagian apa saja itu Bang? Jadi korbannya luka di bagian muka. Tawuran antar 2 kelompok pemuda kembali pecah di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kelompok pemuda Gang 7 saling serang dengan pemuda di kawasan Gang 10 Belawan. Dalam tawuran yang berlangsung 9 jam, 2 unit sepeda motor dibakar massa. Mana nih aparat keamanan? Aksi tawuran ini terjadi diduga akibat dendam lama yang tak kunjung selesai antar kedua kelompok pemuda. Akibat peristiwa ini belasan remaja dilarikan ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran terhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tiba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahara, iNews melaporkan. Massa merusak rumah pelaku penganiayaan bocah yang berujung tewas di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga kesal dan marah atas ulah pelaku yang tega menganiaya bocah 7 tahun di teras rumah korban. Inilah emosi warga saat merusak 2 rumah pelaku penganiayaan bocah kelas 1 sekolah dasar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Puluhan orang merusak dan menghancurkan rumah pelaku, Afandi dan orang tua pelaku yang saling berdempetan. Bahkan 3 sepeda motor milik keluarga pelaku tak luput dari sasaran amukan massa. Mereka kesal dan marah atas ulah pelaku yang tega menganiaya korban menggunakan pecuk atau alat berbahan besi dengan ganggang kayu untuk pertanian hingga meninggal dunia. Ada penggerebekan ke rumah karena emosional dan tinggi Mas. Setelah itu info dari masyarakat pada malam hari kurang lebih di atas jam 12 sesi kedua menghancurkan beberapa sepeda. Kalau nggak salah ada 3 sepeda yang dihancurkan. Info terkini pagi ini ada sesi ketiga, entah jam berapa, entah kapan saya masih kurang tahu. Makanya Muspika sudah kami hubungi agar memantau memberikan keamanan di lokasi kita. Ini spontan berarti mereka spontan. Kesel berarti Pak ya? Iya. Terus ini yang di rumah ini nggak ada nih Pak? Sudah nggak ada. Berapa orang yang di rumah ini Pak? 3 orang. Sudah pergi? Sudah pergi semua. Itu dua rumah berarti Pak ya? 2 rumah. Rumah siapa aja Pak? Rumah anaknya sama bapaknya. Bapaknya masih ada. Sementara pelaku saat ini masih diamankan di Polres Pasuruan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.